Bab 6, 12 Juni, Jumat. Mulai pagi-pagi sekali, Ayah Sesan menghindariku. Aku pikir dia setidaknya, meskipun aku tidak mengerti mengapa. Bahkan sebelum aku sampai ke meja makan, Ayah Sesan sudah pergi, tanpa mengatakan apapun padaku. Aku tidak mengerti. Tadi malam, hal terakhir yang aku lihat darinya adalah senyuman itu. Saat itu, aku merasa kami sudah dekat tidak seperti sebelumnya. Semakin aku memikirkannya, semakin tidak masuk akal. Jika masih hujan, kami bisa pergi ke sekolah bersama, yang akan memungkinkan aku untuk menanyakan alasannya, tetapi secara alami, cuaca mengkhianati aku, karena di luar cerah. Mengayuh sepeda, aku memandang ke langit, pada hari 12 Juni ini. Warnanya biru hampir mencemaskan. Memang cuaca cerah saat musim hujan, bisa percaya. Sambil mengayuh, aku mencoba mengalihkan perhatian aku dengan asal mula ekspresi, cuaca cerah selama musim hujan, satu ini. Jika aku tidak melakukannya, kepalaku akan dipenuhi oleh Ayah Sesan. Aku bahkan tidak berusaha memperlambat perjalanan aku ke sekolah. Aku masih bisa melihat jejak hujan di deretan pohon yang aku lewati. Tetesan air di dahan pohon jatuh tepat pada waktunya, dan mengenai wajah aku. Berkat sensasi dingin itu, wajah lelahku perlahan terbangun juga. Mungkin dia masih marah karena insiden pakaian dalam kemarin. Berpikir tentang kemungkinan itu, kupikir kepribadiannya akan membuatnya langsung memberitahu aku jika dia masih marah. Sayangnya, hal itu membuat segalanya semakin membingungkan. Merenungkan hal ini, aku sudah sampai di sekolah. Aku melihat ke langit lagi, tetapi tidak dapat menemukan satu awan pun. Kalau aku tidak salah ingat, kami punya olahraga selama periode kedua. Tentu saja, ini latihan untuk festival olahraga bola lagi. Seperti sebelumnya, kami akan bertemu di lokasi yang sama seperti sebelumnya, lapangan tenis. Artinya, aku akan bertemu dengan Ayah Sesan lagi. Selama periode pertama, aku menguasai bahasa Jepang modern, tetapi seperti yang kamu duga, aku tidak bisa fokus sedikit pun, dan aku bahkan tidak ingat apa yang kami bicarakan. Akhirnya, periode kedua datang, dan setelah semua orang berkumpul, aku mengarahkan perhatian aku ke gadis-gadis itu. Ceria! Seperti biasa, Narasakasan dalam performa terbaiknya. Begitu pula bola, saat terbang tepat ke lapangan tetangga. Maya! Oh, home run! Idiot! Aku tidak ingat ada teknik home run dalam tenis. Tapi mengabaikan itu, aku tidak bisa menemukan Ayah Sesan dalam kelompok perempuan yang berlatih. Sebaliknya, dia sekali lagi bersandar di pagar logam di sudut lapangan tenis, dilengkapi earphone. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah dia tidak melihat ke dalam kehampaan, melainkan terus memikirkan sesuatu. Dengan wajah tertunduk, matanya terpejam. Ayolah, sekarang aku makin penasaran. Aku berpikir untuk memanggilnya di akhir kelas, tapi Narasakasan menginginkan sesuatu dariku terlebih dahulu. Hei, Oni-chan. Apakah kamu memanggil aku seperti itu di sekolah juga? Aku merasakan dorongan untuk melontarkan jawaban itu, begitu acak ungkapannya itu. Apa terjadi sesuatu dengan Saki? Untuk sesaat, aku kehilangan kata-kata yang mungkin untuk kembali. Pada dasarnya, dari sudut pandangnya, terlihat jelas bahwa Ayah Sesan bertindak berbeda dari biasanya. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Aku melihat. Sambil menyilangkan lengannya, dia berjalan menuju gedung utama. Gadis-gadis yang menunggunya menatapku sekilas, tapi tidak ada yang seperti yang kau bayangkan terjadi, oke? Hei, Asamura. HM? Ah, Maru. Berbalik, di sana berdiri teman aku Maru Tomokazu. Ada apa dengan tanggapan tak bernyawa itu? Aku baru saja lelah dari latihan. Kamu bahkan tidak kehabisan napas, dan tidak ada satu titik pun kotoran di pakaian kamu. Kamu benar-benar melihat dari dekat, ya? Oh ya, sepertinya Maru melakukan latihan softball dengan benar hari ini. Aku bisa melihat kotoran dan keringat di sekujur tubuhnya. Untuk apa kau menatapku? Kamu tiba-tiba merindukan tubuh aku atau sesuatu? Aku hanya berpikir bahwa menyelesaikannya melalui cucian pasti merepotkan. HM, sungguh sekarang.
Kamu tahu, jika kamu membayar aku 10 Rb, aku tidak akan segan-segan memikirkannya. Bayar? Tunggu. Dari mana asalnya itu? Aku akan melakukan tugasmu yang melelahkan untukmu. Dari bocor di langit-langit hingga membuat gubuk anak anjing, aku rasa itu harga yang terjangkau, bukan? Itu yang kamu maksud. Asamura, apa yang kamu pikirkan? Bisakah kamu benar-benar mengatakannya sekarang? Aku benci memberitahumu, tapi karena kita tinggal di lantai 3 sebuah flat, tidak ada kebocoran yang harus diperbaiki, dan aku juga tidak punya rencana untuk mengadopsi anak anjing. Begitu, sungguh memalukan. Aku pikir itu akan menjadi uang awal. Bukankah ini benar-benar berbeda dari yang kamu katakan sebelumnya? Bukankah kamu yang mengatakan kepada aku pentingnya mengenal masyarakat, dan mengetahui pasar untuk mendapatkan uang? Tenang Aye, Asamura. Aku mengatakan uang tunai, awal, kamu tahu. Ulang tahun sudah dekat. Dia tiba-tiba menjadi diam. Jadi pada dasarnya, kamu mencoba mengumpulkan sejumlah uang untuk hadiah ulang tahun seseorang? Jika kita tidak terburu-buru, kita tidak akan datang tepat waktu untuk kelas berikutnya. Dia berbalik ke arahku, dan berjalan ke depan. Begitu, jadi Maru punya seseorang yang dia ingin menghabiskan uang. Maru dari semua orang, bayangkan itu. Pada akhirnya, tidak ada kesempatan bagiku untuk berbicara dengan Ayasesan di sekolah. Tentu saja, aku mencoba menghubunginya melalui line, tapi... Kamu tampak sedih. Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada sama sekali. Dia bahkan tidak menambahkan stiker, meskipun Ayasesan sepertinya bukan orang yang menambahkan beberapa stiker pada awalnya, dan hanya memberi aku tanggapan kosong itu. Setelah periode terakhir hari itu berakhir, aku kembali bekerja paruh waktu. Aku selalu diajak oleh Yomiuri Senpai, tapi tidak ada hal penting yang terjadi, dan aku kembali ke rumah. Aku membuka pintu masuk depan. Aroma lembut dari sup miso melayang ke arahku dari dapur, menggelitik hidungku. Jadi Ayasesan ada di rumah. Aku kembali. Aku mengeluarkan suara, dan berjalan menyusuri lorong. Selamat datang kembali. Makan malam sudah siap. Aku merasa kehangatan dalam suaranya berbeda. Mungkin tidak. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Sashimi hari ini? Aku melihat ke meja, melihat piring biru dengan hiasan putih di atasnya, serta tubuh bagian dalam merah ikan, mungkin seperti Victor Fish. Ya. Cincang halus. Segar adalah yang terbaik. Sepertinya kita akan mengadakan makan malam klasik Jepang malam ini. Sup miso memiliki kentang potong setengah bulan dengan rumput laut di dalamnya. Aku yakin itu akan menghangatkan tubuh aku. Itu sempurna untuk musim hujan ini. Mangkuk kecil itu juga berisi banyak mentimun. Sementara Ayasesan menyusun makanan di atas meja makan, aku menyeka sisa meja, dan menyiapkan teh hangat. Terima kasih atas makanannya. Aku mulai dengan sup miso. Aku dengan lembut mengaduk permukaan dengan sumpit aku, dan meletakkan sudut mangkuk ke mulut aku. Saat hidungku mencium baunya, bibirku merasakannya. Ya, sup miso mu benar-benar enak, Ayasesan. Aku melihat. Bagaimana mengatakannya, aku bisa mencicipi kaldu sup. Itu benar-benar berhasil. Tentu saja, ini adalah sup miso. Dia berkata dengan nada yang agak terganggu. Tidak tepat. Bukannya aku tidak pernah memasak sendiri. Tapi, aku tidak pernah bisa membuat sup miso yang begitu enak sebelumnya. Aku bahkan tidak bisa berharap untuk menyaingi yang satu ini. Aku baru mengetahui alasannya sedikit setelah aku berhenti mencoba memasak, ketika aku kebetulan membaca buku. Setelah miso tercampur, rebuslah. Begitulah cara kamu menciptakan aroma. Aroma ini terutama berasal dari alkohol yang difermentasi. Tentu saja itu akan melompat saat mendidih. Itu hanya fisika sederhana. Jika aku tahu tentang ini sebelumnya, aku mungkin akan tetap tertarik pada memasak juga. Sekarang, mari kita lanjutkan ke hidangan utama malam ini. Benar-benar berlebihan. Tidak, ini terlihat sangat enak. Aku menaruh sedikit jahe di Victor Fish,
dan membawa sepotong di antara sumpit aku, menambahkan sedikit kecap ke dalamnya. Satu potong ini kemudian aku masukkan ke dalam mulut aku, dan dengan hati-hati mengunyahnya. Dagingnya sedikit kenyal, dan semakin aku mengunyah, semakin melebar di lidah aku. Lezat. Selanjutnya, aku menambahkan nasi ke dalam campuran. Ini bagus. Ayase-san, kamu benar-benar koki yang hebat. Dengar, yang kulakukan hanyalah memotongnya. Tapi, terima kasih. Aku membelinya saat obral, jadi... Oh. Jadi kamu keluar dari cara kamu untuk membelinya dari obral. Aku ingin menabung sebanyak mungkin. Oh ya, jika aku ingat dengan benar, karena Ayase-san bertanggung jawab atas memasak, dia menerima sejumlah uang dari lelaki tua aku. Jika dia bertujuan untuk penjualan, dia bisa menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri, aku kira. Di sana, aku ingat sesuatu yang ingin aku tanyakan sebelumnya. Namun, jika dipikir kembali, hal itu tampaknya hanya bertindak sebagai pemicu untuk apa yang akan terjadi nanti. Mengapa kamu begitu tertarik untuk menabung? Mendengar pertanyaanku, sumpit Ayase-san berhenti total. Mereka terombang-ambing di atas ikan, mondar-mandir. Tentu saja, aku tidak akan memberitahunya bahwa ini adalah perilaku yang buruk, karena dia jelas tidak bingung harus mendapatkan apa, melainkan memikirkan apa yang harus dikatakan. Sepertinya aku sudah memberitahumu tentang ini sebelumnya, tetapi untuk membebaskan diri dari mata dan ekspektasi orang asing secara acak, aku membutuhkan kekuatan untuk hidup sendiri. Jadi uang adalah kekuatan itu? Apakah aku salah? Tidak, menurutku kamu tidak. Faktanya, tanpa uang, kamu tidak dapat menjalani hidup dengan bebas. Meski begitu, uang bukanlah segalanya. Bahkan aku tahu bahwa ini hanya rabun. Namun, aku tidak bisa mendapatkan cukup uang. Dia menghela nafas. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan kepalanya, yang menyebabkan rambut panjangnya jatuh ke depan seragamnya, di atas celemek. Dia meletakkan sumpitnya, dan memperbaiki rambutnya. Aku sedang mencari pekerjaan paruh waktu dengan bayaran tinggi, tapi, aku menggerutu. Tidak apa-apa, aku tidak berharap kamu segera menemukannya, itulah yang dia katakan, tetapi pada akhirnya, aku satu-satunya yang mendapat manfaat dari ini, dan aku tidak tahan. Jika ada sesuatu yang kamu ingin aku bantu lebih banyak, beritahu aku. Atau, kamu bisa mengambil jalan pintas dengan memasak. Aku. 30 menit di pagi hari, dan 1 jam masuk di malam hari, maksudmu. Di hadapan ucapan aku, Ayase-san tertawa hampa. Jadi kamu sadar. Semua orang pada akhirnya akan melakukannya. Setiap kali Ayase-san membuat makanan, dia terus-menerus melihat ke arah jam. Aku ragu itu hanya terkait dengan memasak. Ada juga fakta bahwa dia menginginkan informasi tentang pekerjaan paruh waktu yang bergaji tinggi tetapi singkat semata-mata untuk tujuan memiliki lebih banyak waktu untuk belajar. Ngomong-ngomong, meskipun aku tahu resepnya, aku tidak berencana menggunakan waktu lebih dari yang diperlukan. Itu banyak jalan pintas. Dia dengan paksa menciptakan ekspresi yang mungkin berarti mengatakan, aku orang jahat. Tidak juga. Namun, ketika aku mengucapkan kata-kata itu, ekspresi wajah Ayase-san berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan kejutan. Mengapa? Maksud aku, dengan terus-menerus mengulang sesuatu, kamu menjadi lebih baik, bukan? Itu berarti kamu dapat melakukan lebih banyak pekerjaan pada waktu yang sama seperti sebelumnya, dan kualitas yang kamu lakukan juga dapat meningkat. Bagaimana dengan itu? Bahkan jika kamu hanya menawarkan 1 jam yang sama, kamu dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik. Dalam hal ini, kamu memiliki kesempatan untuk membuat makanan menjadi lebih lezat. Dengan kata lain, nilai tambah tumbuh. Dan, karena aku memiliki pertukaran dengan kamu, aku perlu meningkatkan nilai tambah aku. Jika tidak, itu akan menjadi tidak seimbang. Itu kasusnya, ya. Saat ini, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu, Ayase-san. Cepat atau lambat, aku tidak akan bisa mengikutinya. Jika kamu akan mengatakan itu, bukankah semua keluarga di dunia ini sama? Hari demi hari, nilainya tumbuh seperti itu. Karena mereka sama, ya.
bukan hanya memasak. Ada cucian, pembersihan, menjahit. Semua tugas ini dapat membuat kamu semakin terampil semakin kamu melakukannya. Itu sebabnya gaji kamu naik semakin lama kamu bekerja di sebuah perusahaan. Itu berlanjut sampai pekerjaan kamu menjadi lebih ceroboh dan lebih lambat karena kamu menua. Pekerjaan dalam sebuah keluarga sama persis. Ibuku selalu membuatkan makanan untukku selama bertahun-tahun, namun dia bahkan tidak mendapatkan kembali 1 yen. Nilai-nilai ini tidak akan muncul sampai kamu masuk ke bursa. Sampai kamu mengalihdayakan nilai-nilai kerja keras keluarga, kamu tidak menyadarinya. Hanya ketika kamu pergi untuk pembayaran, kamu memahami seberapa besar nilai sebenarnya yang dimilikinya. Itulah ide merepotkan di baliknya. Karena aku hanya membaca buku yang berhubungan dengan tenaga kerja, atau menghasilkan uang, pemikiran dan persamaan yang rumit ini terus keluar dari mulut aku. Jika aku tidak berhati-hati, aku mungkin akan mulai berasumsi bahwa aku telah menjadi lebih pintar, meskipun ini hanya pengetahuan yang dipinjam. Kamu dan aku, Ayasesan, kita melakukan pertukaran untuk memasak dan mencari pekerjaan paruh waktu bergaji tinggi, kan? Sekarang aku menyadari betapa nilai masakan kamu telah meningkat, yang berarti aku perlu menemukan cara untuk meningkatkan nilai aku juga. Ayasesan tetap diam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak bisa menahannya lagi, jadi aku mengatakannya begitu saja. Dalam benak aku punya solusi, tetapi itu tidak terlalu menyenangkan. Makanannya akan dingin, jadi ayo makan. Aku sudah memasukkan air panas untuk mandi. Oke. Namun sebelum aku sempat berkomentar tentang itu, aku didesak untuk memindahkan sumpit aku sebagai gantinya. Sepanjang waktu kami makan, Ayasesan sepertinya tenggelam dalam pikirannya, bahkan tidak menatapku. Aku pikir dia datang dengan solusi yang tidak menguntungkan itu. Aku diizinkan untuk mandi dulu, dan setelah selesai mandi, aku membiarkan air panas segar. Aku mengganti pakaianku, dan kembali ke kamarku. Tiba-tiba, aku memutuskan untuk berbaring di tempat tidur, dan membaca buku. Tentu saja, aku memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk sekolah, tetapi tidak ada alasan untuk panik, karena aku masih memiliki sisa hari Sabtu dan Minggu. Saat ini, aku lebih suka fokus pada novel ringan dengan gadis cantik yang tak terhitung jumlahnya di sampulnya. Aku pikir itu hanya beberapa pekerjaan singkat, tapi ini cukup menarik. Meskipun, apakah protagonis benar-benar perlu pergi keluar dengan semua teman sekelasnya? Dan aduh, tersesat dalam pikiranku, aku kebetulan menjatuhkan buku itu, yang jatuh tepat di wajahku. Sebagai tanggapan, aku mengeluarkan suara kaget. Itu mengejutkanku. Baiklah. Mungkin sebaiknya aku pergi tidur kalau begitu. Ternyata, tubuh aku kelelahan. Aku melihat ke jam, dan itu belum terlambat. Biasanya orang tua aku akan kembali saat ini, tetapi tidak ada tanda-tanda ada orang yang kembali. Karena hari ini hari Jumat, dia mungkin akan pergi minum-minum dengan rekan-rekannya. Aku hanya berharap dia kembali dengan kereta terakhir. Klik, lampu di kamar aku tiba-tiba mati. Dengan suara serupa lainnya, lampu berubah menjadi mode malam. Aku bisa melihat cahaya memasuki kamar aku melalui celah kecil pintu, yang terbuka sebentar. Dan kemudian, keheningan merajalela. Seseorang masuk ke kamarku. Ya, itu pasti Ayasesan. Aku ragu pencuri akan memilih apartemen ini secara acak. Tapi, apa yang dia inginkan di kamarku? Bahkan mematikan lampu. Mungkin dia salah mengira ruangan itu? Aku hendak mendorong tubuhku untuk berkata, ini kamarku, kau tahu, tapi aku langsung menelan kata-kata ini. Asamura-kun, kamu sudah bangun, kan? Ayasesan mendekati aku dengan kata-kata ini, saat aroma manis dari sabun mandi menggelitik hidung aku. Namun, itu bukanlah alasan keterkejutan aku. Aku telah mengalami ini beberapa kali. Dia akan mandi terakhir, dan tidur terakhir. Itulah yang dia putuskan, tapi itu tidak berarti dia tidak mau berbicara denganku. Ada juga saat-saat ketika aku pergi untuk minum secangkir air pada tengah malam, dan bertemu dengannya, mengenakan pakaian tidurnya.
Tentu saja, itu sudah cukup menstimulasi anak SMA sepertiku, tapi Ayah Sesan yang mendekatiku tidak seperti itu. Aku bisa mendengar gemerisik pakaian, diikuti dengan pakaian yang jatuh ke tanah. Dia melepas pakaiannya. Karena lampu dimatikan, aku hampir tidak bisa melihat apapun. Hanya garis tubuh Ayah Sesan yang ditekankan. Semakin dia mendekatiku, semakin baik aku bisa melihat dadanya yang diberkahi dengan baik, pinggangnya yang ramping, lengannya yang panjang dan ramping menjangkau ke bawah dari bahunya yang telanjang. Tidak ada lagi baju tidur untuk menyembunyikan tubuh indahnya. Bagi mereka yang belum menyadarinya, Ayah Sesan hanya mengenakan celana dalamnya. Mataku tertuju pada pinggangnya, yang bergerak ke kiri dan ke kanan di setiap langkah yang dia ambil. Hei, Asamura-kun, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Satu langkah dari tempat tidur, Ayah Sesan berhenti. Sesuatu untuk dibicarakan, aku mengeluarkan suara tercengang dalam menghadapi situasi ini. Ayah Sesan mengambil langkah terakhir, dan meletakkan tangannya di dekat pinggangku. Dia menatap wajahku, dan bertemu dengan tatapannya denganku. Maukah kamu membeli tubuhku? Dia memberitahuku pada jarak yang cukup dekat sehingga aku bisa merasakan napasnya. Berkat lampu langit-langit yang redup, aku bisa melihat wajah Ayah Sesan. Hah! Untuk sesaat, kepalaku menjadi kosong. Apa-apaan? Hei, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Persis seperti yang aku katakan. Aku bertanya apakah kamu tidak akan membeli tubuh aku. Pada dasarnya, dengan imbalan uang. Karena apa yang terjadi sebelumnya, aku mengerti bahwa tubuhku cukup baik untuk membuatmu bersemangat, dan, ya, kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Kamu bisa menggunakannya sesuka kamu. Hei 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 hei. Memikirkannya secara rasional, inilah yang aku dapatkan. Kamu menyebut ini rasional? Dengarkan aku. Oke. Akal dan rasionalitas aku hampir jatuh ke neraka, tetapi aku hampir tidak berhasil menyimpannya bersama aku. Kita di sekolah menengah, benar. Ya. Karena itulah, kamu tahu. Ada perbuatan canggung yang tidak bisa kamu lakukan sendiri, bukankah kamu setuju? Perbuatan canggung yang tidak bisa kamu lakukan sendiri? Apakah dia berbicara tentang jenis tindakan yang, kamu tahu, membutuhkan alat kelamin pria dan wanita? Ya, kurasa begitu. Tidak, aku tidak bisa menyangkalnya. Aku bukan orang suci atau apapun, aku anak sekolah menengah yang sehat, jadi menyembunyikannya praktis tidak ada artinya, tapi aku masih tidak berharap untuk membicarakannya dengan seorang gadis seusiaku. Sekarang kita tinggal di bawah satu atap, ada kemungkinan kita mungkin bertemu satu sama lain, terjebak dalam tindakan itu. Aku tidak ingin memikirkannya, tapi itu mungkin. Disitulah aku pikir. Jika sulit untuk tertangkap basah dalam tindakan tersebut, bukankah akan ada lebih banyak manfaat bagi kita untuk mengurus kebutuhan satu sama lain pada interval yang ditentukan, dengan izin dari kedua belah pihak? Bagaimana kamu bisa sampai pada pemikiran itu? Saat kamu mengevaluasi masakanku dengan sangat tinggi, Asamura-kun. Bertemu dengan perubahan topik yang tiba-tiba ini, aku bingung. Mengapa kami tiba-tiba membicarakan makan malam? Sudah aku pikirkan. Jika aku meminta uang sebagai imbalan untuk masakan aku bisa mendapatkan uang dengan sedikit pekerjaan. Itu masuk akal. Aku juga memikirkannya. Aku kira kami berdua sampai pada cara yang agak tidak menguntungkan untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun tidak akan membayar sebanyak itu bisa mengurangi biaya aku seminimal mungkin. Sepertinya ide yang bagus. Namun, Ayah Sesan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menghasilkan uang melalui itu. Aku akan mendapatkan terlalu banyak dari itu, sangat tidak seimbang antara memberi dan menerima. Tapi, aku ingin uang. Itulah mengapa aku menemukan sesuatu yang berharga yang dapat aku suplai, dan mendapatkan uang kembali. Jadi pada dasarnya, saat mencari pekerjaan bergaji tinggi, kamu memutuskan untuk bekerja malam dengan salah satu anggota keluarga kamu? Dia mengangguk. Pikirannya berpacu dalam situasi berbahaya. Jika kita benar-benar melakukannya, maka aku yakin akan sedikit canggung setelahnya,
Tetapi daripada melakukannya dengan seseorang yang tidak aku kenal, aku menilai bahwa akan jauh lebih nyaman untuk pergi jauh-jauh dengan seseorang yang baik sepertimu, Asamura-kun. Jadi dia bahkan berpikir untuk melakukannya dengan orang asing. Melakukannya seperti ini, aku tidak akan merasa bersalah karena meminta terlalu banyak uang. Aku mendengar suara sesuatu muncul di dalam kepala aku. Aku mengangkat tubuh bagian atasku, mengulurkan tanganku. Akibatnya, bahunya bergerak-gerak karena syok. Hanya melihat reaksi itu, rasa bersalah yang kuat memenuhi dadaku, saat mulutku terbuka perlahan. Itulah tipe wanita yang paling ku benci, Ayase-san. Aku benci fitnah dan kata-kata kotor. Apapun alasannya, aku tidak ingin menyakiti orang lain melalui kata-kata aku, dan menyakitkan aku hanya memikirkan aku mengatakan ini. Namun, aku harus melakukannya sekarang. Aku harus menghentikan amukan Ayase-san saat ini juga. Wajah orang tuaku dan Akiko-san muncul di dalam kepalaku. Setelah semua yang dia lalui, dikhianati oleh mantan istrinya, dan menjadi depresi karenanya, bisakah aku benar-benar berpaling dari itu? Tidak. Aku merasa lega ketika aku melihat wajahnya yang bahagia, dan aku ingin mendukungnya sekarang. Adapun Akiko-san, aku tidak tahu persis apa yang dia alami, tapi mungkin ada masalah dengan mantan suaminya, itulah sebabnya mereka bercerai. Namun, saat ini, sepertinya dia hidup bahagia. Jika aku mengikuti ide Ayase-san, permintaannya, dan apa yang muncul setelah itu akan kembali membawa malapetaka bagi orang tua kami. Aku tidak bisa menerima itu. Kami berkata kami tidak akan mengharapkan apapun dari satu sama lain. Kami mengkonfirmasi sikap ini saat pertama kali kami bertemu, dan agak menjaga jarak sejak saat itu. Di satu sisi, aku berharap Ayase-san tidak melakukan hal seperti ini, yang menyebabkan situasi ini sejak awal, yang berarti aku melanggar janji. Namun, berbicara tentang pelanggaran pertama, itu adalah Ayase-san. Gunakan penampilan kamu sebagai persenjataan, bukankah itu yang kamu katakan? Aku tidak tahu mengapa Ayase-san sangat ingin tidak dianggap remeh sebagai seorang wanita, begitu fokus pada kemandirian, tetapi apa yang dia lakukan saat ini adalah kebalikan dari itu. Dia adalah tipe wanita yang tepat yang akan diremehkan. Aku tidak meragukan pemikirannya bahwa ini mungkin mengarah pada permintaan dan penawaran yang tepat. Tapi, itu mengingatkan aku, kencan berbayar dan kerja malam seperti tindakan singkat, dan kamu berasumsi orang yang melakukannya hanya untuk mendapatkan uang cepat, tetapi bahkan ada gadis pintar yang akhirnya melakukannya, atau begitulah yang aku dengar. Tidaklah aneh bagi mereka untuk melacak pemikiran yang sama persis dengan yang dimiliki Ayase-san sekarang. Namun, ini terlalu sederhana. Dan, itu bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Mereka yang menyimpan kontradiksi mereka dan mengganggu orang lain dengannya, aku tidak bisa menyukai mereka. Jika dia orang asing, maka aku bisa mengabaikannya, tapi sebagai keluarga, sebagai kakak laki-laki, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku meletakkan handuk yang kupegang di pundaknya, memastikan dia tidak kedinginan. Bukan itu. Jika kamu tidak menemukan metode untuk membuktikan diri kamu superior, tidak terkait dengan kamu sebagai seorang pria atau wanita, maka tidak ada artinya, bukan? Tetapi, itu akan menjadi pilihan yang layak biarpun aku laki-laki. Itu sebabnya, persenjataan dan apapun tidak penting. Jadi dia akan melakukan hal yang sama jika dia adalah adik laki-lakiku? Untuk sesaat, aku membayangkan Ayase-san dengan perawakan laki-laki, tapi itu mengundang banyak masalah dengan sendirinya, jadi aku segera membuang pikiran itu dari kepalaku. Aku tidak akan mengambil sofisme apapun. Aku minta maaf. Mungkin karena aku memperingatkannya dengan nada dingin, tapi Ayase-san menunjukkan reaksi sedih. Dari sana, aku melihat kecemasan dan penyesalan. Meskipun aku telah menyadari bahwa dia adalah kebalikan dari orang yang rumornya membuat dia menjadi, dia hampir bertindak menurut mereka. Sekarang aku mengerti bahwa dia siap melakukan segalanya untuk keinginannya. Aku sangat senang. Sangat senang dia mencobanya dengan aku terlebih dahulu. Selama kamu mengerti, semuanya baik-baik saja. Juga, aku tidak keberatan, membayar untuk masakan kamu.
hanya ada satu masalah. Itulah alasan mengapa aku menganggapnya sebagai solusi yang tidak menguntungkan. Masalah? Ayah Sesan dengan lembut memiringkan kepalanya. Jika kita menjaga pertukaran moneter di dalam keluarga kita, maka pendapatan ekonomi keluarga kita tidak akan naik. Berarti, orang tua kami sangat sibuk, jadi mereka tidak bisa pergi berbelanja sepanjang waktu. Kecuali untuk furnitur dan peralatan elektronik yang mahal, kami perlu menghemat uang untuk hal-hal yang lebih kecil, dalam skala bulanan. Baik. Dan, aku sendiri bekerja paruh waktu. Aku pasti bisa membayarmu untuk makanannya. Tapi, pikirkanlah. Jika aku harus berhenti bekerja karena aku sakit, atau sesuatu seperti itu, dan aku tidak mendapatkan gaji bulanan aku lagi, maka kamu juga tidak akan mendapatkan uang lagi. Namun, bisakah kamu benar-benar berhenti memasak mulai hari itu dan seterusnya? Aku melanjutkan. Selama sumber penghasilan kamu berasal dari dalam keluarga, tidak pasti apakah kamu benar-benar dapat menerima harga yang pantas untuk kerja keras kamu. Itu benar. Aku tidak pernah memikirkan tentang itu. Tentu saja, dibayar dari keluarga itu sendiri mungkin ada manfaatnya. Kamu pasti tidak akan tertipu dalam prosesnya. Ketika kamu mendapatkan uang kamu dari luar, kamu terus-menerus harus berhati-hati agar kamu tidak dibayar lebih rendah untuk apa yang pantas kamu terima. Tapi, meski gajinya tidak terlalu bagus, aku masih berpikir lebih baik mendapatkan nilai objektif dari orang luar, dan meminta bayaran dalam konteks itu. Ayah Sesan tetap diam, mungkin memikirkan kata-kataku. Itu saja nasihat yang kamu dapat dariku. Tentu saja, aku akan membantu kamu mencari sesuatu, tetapi tidak lebih dari ini. Oke, aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku menerima permintaan maaf Ayah Sesan. Tidak ada alasan untuk menguliahi dia lebih jauh sekarang karena dia telah melihat kesalahan dengan caranya sendiri. Tapi, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Sejujurnya, menurutku kamu bukan tipe orang yang melakukan ini, Ayah Sesan. Itu, sama untukku. Kupikir seluruh kejadian ini terjadi karena aku tidak pernah benar-benar memahamimu, Ayah Sesan. Itu sebabnya aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Baik. Aku tidak suka membicarakan masa lalu, tapi aku sudah merepotkanmu seperti ini. Ayah Sesan menutup matanya dan memikirkannya. Menghela nafas, dia berbicara tentang kenangan masa lalunya. Ini terjadi ketika dia masih kecil. Ayah Sesan tampaknya adalah seorang pengusaha yang hebat. Namun, karena dia dikhianati oleh teman-temannya, dia kehilangan perusahaan, menderita rasa rendah diri, dan mulai menjaga jarak dari istri dan putrinya. Rasa rendah diri? Kalau dipikir-pikir lagi, ayahku mungkin cemburu. Ibu selalu mengatakan bahwa, sebagai lulusan SMA, dia hanya bisa mengandalkan bisnis kehidupan malam ini, tapi mendengar pendapat dari rekan-rekannya, dia cukup populer. Akiko-san sepertinya dia pembicara yang hebat. Dia ceria. Ya, aku pikir ayah aku selalu orang yang baik. Tapi, setelah dia kehilangan perusahaannya, dia berubah. Terkadang dia menjauh dari keluarga ini, atau menghabiskan waktu dengan seorang wanita di tempat lain. Dia pada dasarnya berhenti memiliki kasih sayang terhadap Ayah Sesan dan Akiko-san. Dia berhenti memasukkan uang ke keluarganya, memaksa Akiko-san untuk membayar semua uang yang dibutuhkan Ayah Sesan, yang menyebabkan dendamnya terhadap ayahnya. Ada juga fakta bahwa, semenjak istrinya bekerja di bisnis Nick Clive, dia selalu ragu istrinya akan punya pria lain, bahkan mengejeknya karena itu. Meski begitu, itu tidak hanya memuaskan fakta bahwa dia membuat ibu mengalami begitu banyak hal. Itu menjelaskan mengapa dia membenci gagasan diremehkan sebagai wanita. Aku mengerti bagaimana itu. Ayah Sesan menatapku. Asamura-kun? Ah, iya, aku baru saja berpikir betapa miripnya kita. Itu sama dengan keluargamu juga, Asamura-kun? Ya, untuk waktu yang singkat, ayahku menderita ginofobia untuk sementara waktu. Aku kaget melihatnya menikah lagi. Mungkin berkat Akiko-san. Ginofobia? Dia? Ya. Aku melihat. Jadi, apakah itu sama untuk kamu juga?
Aku mendengar gumamannya yang samar, tapi aku memutuskan untuk mengabaikannya. Ah, karena itulah dia menjaga jarak yang aneh itu dengan ibu, gumamnya. Rupanya dia menyadari bahwa aku menjaga jarak dengan Akiko-san. Kami benar-benar mirip. Baik. Bahkan bagian yang buruk ditambahkan bersama-sama. Aku menunjukkan senyum masam, tidak bisa menyangkal kata-katanya. Ya, kita masih harus melalui ini, termasuk semuanya. Sebagai kakak laki-laki dan perempuan. Sebagai kakak laki-laki dan perempuan? Ya. Ayase-san terkekeh, dan melepas handuk di pundaknya. Tolong perlakukan aku dengan baik mulai sekarang, Asamura-kun. Juga. Ah, aku tidak akan keberatan jika kamu memanggil aku, Eni-san, di samping. Tidak terjadi. Sayang sekali. Tapi, tidak perlu terburu-buru. Kami akan menjadi saudara untuk waktu yang lama sekarang. Aku tidak berencana untuk melangkah lebih jauh dari ini, Asamura-kun. Ayase-san meletakkan handuk di tempat tidur, dan mendekati aku sambil tersenyum. Tidak. Kejadian. Dia melemparkan dua kata ini padaku, keluar dari bibirnya yang memerah, yang dia tekan ke wajahku. Aku sudah mengerti, Shes. Lagi pula, hari-hariku bersama dengan saudara perempuan tiri yang cantik namun anehnya berbahaya ini baru saja dimulai.